Saya Himalia. Saya Farah Abdullah. Saya Nisana Nafila. Kami dari kelas 82 yang menjelaskan tentang bab 1 yaitu pola bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Nora Kamila dari kelas 82. Di sini saya ingin menjelaskan materi MTK bab 1 yaitu pola bilangan. A. Pola barisan bilangan sederhana. Pola bilangan merupakan anggota-anggota himpunan bilangan yang jika diurutkan akan membentuk suatu barisan bilangan. Pola barisan bilangan dapat membentuk pola-pola tertentu. Berikut macam-macam pola barisan bilangan sederhana. 1. Pola bilangan garis lurus. Pola bilangan yang mengikuti garis lurus merupakan pola bilangan paling sederhana. Suatu bilangan hanya digambarkan dengan nokta yang mengikuti pola garis lurus. Bilangan ke n dengan n bilangan asli pada pola garis lurus adalah n. Digambarkan sebagai berikut. 2. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi merupakan pola barisan bilangan yang membentuk persegi atau bilangan pangkat 2. Rumus suku ke n atau UN pada pola bilangan persegi adalah UN sama dengan n pangkat 2. 4 barisan bilangan persegi yang pertama adalah 1, 4, 9, 16. Bentuk pola bilangan persegi sebagai berikut. 3. Pola bilangan persegi panjang. Pola barisan persegi panjang merupakan pola barisan yang membentuk persegi panjang. Rumus suku ke n atau UN pada pola barisan persegi panjang adalah UN sama dengan n buka kurung n plus 1 tutup kurung 4 barisan bilangan persegi panjang yang pertama adalah 2, 6, 12, 20. 4. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah barisan bilangan yang terdiri dari kumpulan bagian bilangan ganjil. Rumus suku ke n, UN dari bilangan ganjil adalah 2n min 1. 6 barisan bilangan ganjil yang pertama adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bentuk pola bilangan ganjil sebagai berikut. 5. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah barisan bilangan yang terdiri dari kumpulan bilangan genap. Rumus suku ke n, UN dari pola bilangan genap adalah 2n. 5 barisan bilangan genap yang pertama adalah 2, 4, 6, 8, 10. 6. Pola bilangan segitiga. Pada pola bilangan segitiga, barisan bilangan mewakili nokta yang dapat membentuk segitiga sama sisi. 4 barisan bilangan segitiga yang pertama adalah 1, 3, 6, 10. Rumus dari suku ke n, UN dari pola barisan segitiga, n buka kurung n plus 1 tutup kurung per 2. Bentuk pola bilangan segitiga sebagai berikut. Pola bilangan segitiga pasal. Pola bilangan segitiga pasal merupakan jumlah bilangan dari setiap baris pada segitiga pasal. Pada baris keempat, pada segitiga pasal terdiri dari bilangan 1, 3, 3, 1. Sehingga 4 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8. Barisan bilangan segitiga pasal adalah 1, 2, 4, 8, 16. Rumus suku ke n buka kurung UN tutup kurung pada pola bilangan segitiga adalah 2n min 1. Bentuk pola segitiga pasal sebagai berikut. Pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci merupakan pola
bilangan rekursi atau pengulangan yang ditentukan Leonardo de Pisa, seorang ilmuwan asal Italia. Pola bilangan Fibonacci diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua bilangan sebelumnya. Barisan bilangan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Rumus suku ke N atau UN pada barisan Fibonacci adalah UN sama dengan UN-2 ditambah UN-1. Untuk lebih jelas, perhatikan 7 barisan Fibonacci pertama berikut. 2 sama dengan 1 tambah 1, 3 sama dengan 1 tambah 2, 5 sama dengan 2 tambah 3, 8 sama dengan 3 ditambah 5, 13 sama dengan 5 tambah 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisan Wahmi dari kelas 82. Saya ingin menjelaskan matematika tentang bab 1 barisan bilangan. Barisan bilangan adalah suatu daftar bilangan dari sebelah kiri ke kanan yang memiliki pola tertentu. Setiap anggota dari barisan bilangan disebut dengan suku dan dilambangkan dengan U. Barisan bilangan terdiri dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Misalnya barisannya U1, U2, U3, UN-1, UN. Dari definisi di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B dengan N sama dengan 1, 2, 3. Bilangan B adalah suatu bilangan tetap yang sering disebut dengan beda. Penentuan rumus beda dapat diuraikan sebagai berikut. B sama dengan UN min UN min 1. Dengan melihat nilai B, kita dapat menentukan bagian aritmatika itu naik atau turun. Bila B lebih besar dari 0, maka barisan aritmatika itu naik. Bila B kurang dari 0, maka barisan aritmatika itu turun. Barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap, misalnya barisannya U1, U2, U3, UN-1, UN. Maka UN sama dengan RX UN-1 atau R UN banding UN-1. UN sama dengan AXR N-1 dengan R sama dengan rasio atau pembanding. N sama dengan bilangan asli, A sama dengan suku pertama. Berdasarkan nilai rasio R, kita dapat menentukan suatu barisan geometri naik atau turun. Bila R lebih besar dari 1, maka barisan geometri naik. Bila 0 kurang dari R kurang dari 1, maka bagi barisan geometri turun. Deret bilangan erat hubungannya dengan barisan bilangan. Deret dapat diartikan sebagai jumlah suku-suku dari suatu bilangan. Sama halnya dengan barisan, deret juga dibedakan menjadi dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika jika U1, U2, U3, U4, UN merupakan suku-suku pada barisan aritmatika. Maka deret aritmatika didefinisikan yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah UN. Dengan B sama dengan U2 min U1 sama dengan U3 kurang U2. UN sama dengan A buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Keterangan A sama dengan U1 atau suku pertama, B sama dengan beda.
Jika jumlah sukunya ganjil, maka terdapat suku tengah atau UT yang dirumuskan UT sama dengan U1 tambah UN bagi 2. Pada barisan aritmatika dapat disisipkan beberapa bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika baru dan beda baru. Besar beda baru setelah diberi sisipan dinyatakan B1 dan dapat ditentukan dengan rumus berikut. Keterangan B1 sama dengan B per K tambah 1. Keterangan B1 sama dengan beda pada deret baru, K sama dengan banyak bilangan yang disisipkan, B sama dengan beda deret mula-mula. Jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dapat ditentukan dengan rumus, yaitu Sn sama dengan 1 per 2N buka kurung U1 tambah UN tutup kurung, atau Sn sama dengan 1 per 2N buka kurung 2A tambah tutup buka kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. 2. Deret geometri berhingga. Jika suku pada barisan geometri adalah U1, U2, U3, U4, UN, maka deret geometri didefinisikan deret geometri U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus UN. A. Suku ke N, UN sama dengan AR pangkat N min 1, A sama dengan U1 sama dengan suku pertama, R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2. B. Suku tengah U1. Jika jumlah suku pada barisan geometri adalah ganjil, maka terdapat suku tengah yang dirumuskan U1 sama dengan U1 kali UN. C. Sisipan pada deret geometri. Pada barisan atau deret geometri dapat disisipkan beberapa bilangan sehingga membentuk barisan atau deret geometri baru dan rasio yang dirumuskan. R1 sama dengan K plus 1 R. R1 sama dengan rasio pada deret baru. K sama dengan banyak bilangan yang disisipkan. R sama dengan rasio mula. D. Jumlah N suku pertama deret geometri dirumuskan Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N plus 1 tutup kurung per R min 1 untuk R lebih besar dari 1, atau Sn sama dengan A tutup kurung 1 min R pangkat N tutup kurung per 1 min R untuk R lebih kurang dari 1. Deret geometri tak terhingga. Deret geometri tak terhingga adalah suatu deret geometrik yang banyak suku-suku tak terhingga. Bentuk umumnya A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Rumus jumlah tak terhingga deret geometrik adalah dengan A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio. Contoh, diketahui deret geometrik tak terhingga 2 tambah 1, 1 per 2 ditambah 1 per 4 dan seterusnya. Tentukan jumlah deret tersebut. Jawaban A sama dengan 2 dan R sama dengan 1 per 2. A per 1 min R sama dengan 2, 1 kurang min 2 sama dengan 4. Jadi 2 tambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan 4. Tentang memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. Berikut adalah contoh permasalahan yang melibatkan barisan dan deret. Setiap bulan, Bonai selalu menabung di bank. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar Rp10.000. Bulan kedua, ia menabung sebesar Rp11.000 setiap bulannya. 1. Tentukan jumlah uang yang ditabung Bonai pada bulan ke-12. 2. Tentukan uang Bonai yang tersimpan di bank selama 3 tahun.
Jawab. 1. Diketahui U1 sama dengan 10, B sama dengan 1, U12 sama dengan A, plus buka kurung N min 1 tutup kurung B sama dengan 10, plus buka kurung 12 min 1 tutup kurung 1 sama dengan 10, plus 11 sama dengan 21. Jadi, uang yang ditabung Ucok pada bulan ke-12 adalah Rp21.000. 2. S36 sama dengan 36 banding 2, buka kurung 2, buka kurung 10, tutup kurung, plus buka kurung 36, min 1 tutup kurung 1 tutup kurung sama dengan 18, buka kurung 55 tutup kurung sama dengan Rp990.000. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.